Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia penjelasan mengenai integral garis pada bilangan kompleks oleh kelompok 5. Nah, di sini ada definisi. Pada slide ini, kurva C dinyatakan dalam bentuk parametrik, yaitu X sama dengan GT dan Y sama dengan HT dengan nilai T bergerak dari A sampai ke B. Saat T sama dengan A diperoleh titik awal A, sedangkan saat B diperoleh titik akhir B. Sehingga arah kurva adalah dari A ke B. Jadi, integral garis pada kurva C dari PX, Y, DX ditambah QX, DY, artinya kita menghitung integral sepanjang kurva C dengan mempertimbangkan perubahan pada koordinat X dan Y. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat integral garis kompleks. Sifat yang pertama yaitu jika P, X, Y kontinu di C, maka integral C, P, X, Y dx dan integral C, P, X, Y dy itu ada. Dan integral C, Px, Y dx sama dengan integral B ke A, P, GT, HT, G aksen T dt. Dan integral C, Px, Y dy sama dengan integral B ke A, P, GT, HT, H aksen T dt. Itu hasilnya. Kenapa? Karena berdasarkan aturan substitusi dalam kalkulus, jika kita mengubah variabel dari X ke Y, maka diferensialnya adalah dx sama dengan dx per dt, dt sama dengan g aksen t dt, dy sama dengan dy per dt, dt sama dengan h aksen t dt. Nah, dengan mensubstitusikan x, y dan dx per dy ke dalam integral, nah kita akan mendapatkan yang tadi yang sudah saya sebutkan hasilnya, yaitu integral c px, y dx sama dengan integral x, y dan dx per dy ke dalam integral garis, maka kita akan mendapatkan yang tadi, yang integral C Px, Y dx sama dengan integral B ke A, P, GT, HT, G aksen T dt, dan integral C Px, Y dy sama dengan integral B ke A, PG, PG, HT, HT, H aksen T, dan H aksen T dt. Dan itu hasilnya. Oke, setelah itu selanjutnya yaitu sifat-sifat integral yang kedua, yang dimana positif integral B ke A Px, Y dx sama dengan negatif integral A ke B Px, Y dx. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena jika kita menempuh lintasan dari B ke A, itu kebalikan dari A ke B. Ini sama dengan mengubah batas integrasi pada integral tentu. Berdasarkan sifat dasar integral Riemann yang dimana integral B ke A, F T dt sama dengan negatif integral A ke B F T dt. Nah, dalam konteks integral garis, jika min C adalah lintasan C dengan arah berlawanan, maka vektor singgungannya berubah tanda, sehingga yang tadi sudah saya sebutkan sifatnya, yang dimana awalnya itu positif, integral BA Px, Y dx sama dengan menjadi itu merubah lintasan, yang dimana yang dari tadinya positif merubah menjadi negatif, yaitu negatif integral A ke B Px, Y dx. Jadi itu sifat yang kedua. Oke, sekarang sifat ketiga dari integral garis yaitu jika Pxy dan Qxy kontinu di C, maka integral C Pxy dx ditambah integral C Qxy dx sama dengan integral C Pxy ditambah Qxy dx. Untuk membuktikan sifat ini, kita akan menunjukkan bahwa penjumlahan dua fungsi di dalam integral garis dapat dipisahkan menjadi jumlah masing-masing integralnya. Kita buktikan dengan ruas yang kanan. Gunakan parametrisasi kurva C dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dan DX sama dengan G aksen T dt menjadi integral AB PGT HT ditambah QGT HT dikali G aksen T dt. Selanjutnya kita gunakan sifat linearitas integral biasa menjadi dipisah menjadi integral AB PGT HT G aksen T dt ditambah integral AB QGT HT G aksen T dt. Untuk step terakhirnya kita kembalikan kepada integral garis menjadi integral C Pxy dx ditambah integral C Qxy dx. Nah, bisa kita lihat bahwasanya
hasilnya itu sama dengan ruas kiri. Jadi sifat ketiga ini terbukti. Selanjutnya terdapat teorema jika PXY dan QXY serta turunan parsial tingkat pertama kontinu pada seluruh daerah tertutup R yang dibatasi lintasan tertutup C, maka rumusnya integral tertutup C PDX ditambah Q dy sama dengan integral lipat dari turunan parsial Q terhadap X dikurang turunan parsial P terhadap Y dx dy. Jadi teorema ini tuh menyatakan bahwa integral garis tertutup sepanjang kurva C dapat diubah menjadi integral ganda pada daerah R yang dibatasi oleh kurva tersebut. Dengan demikian, integral di sepanjang batas daerah sama dengan integral di dalam daerah. Oke, untuk selanjutnya ada contoh soal dari integral garis bilangan kompleks. Di sini ada soal hitunglah nilai dari integral garis berikut. Integral dari z bar dz, di mana C adalah lintasan garis lurus dari titik Z sama dengan 0 ke titik Z sama dengan 1 ditambah 2i. Untuk menyelesaikan soal tersebut, ada langkah-langkahnya, yakni langkah pertama, tentukan parametrisasi kurva C. Nah, lintasan C adalah garis lurus yang menghubungkan titik 0,0 ke titik 1,2 pada bidang kompleks. Kesamaan garis lurus dalam variabel real X dan Y yang melalui titik asal ke 1,2 adalah Y sama dengan 2X. Nah, dari hal tersebut, kita bisa memilih X nih sebagai parameter T. Maka, parametrisasi untuk ZT sama dengan XT ditambah YT adalah XT sama dengan T, dan untuk YT sama dengan 2T. Sehingga bilangan kompleks Z dapat dinyatakan sebagai fungsi dari T, yakni ZT sama dengan T ditambah 2IT, atau T 1 ditambah 2i. Karena lintasan dimulai dari Z sama dengan 0 saat T sama dengan 0, dan berakhir di Z sama dengan 1 ditambah 2i saat T sama dengan 1. Maka batas untuk parameter T adalah 0 dan 1, maka T ada di antara 0 dan 1. Untuk langkah kedua, kita akan menentukan turunan dz dan konjugat dari z bar. Dari fungsi zt sama dengan t1 ditambah 2i, kita cari diferensial dz, yakni kita temui dz sama dengan 1 ditambah 2i dt. Selanjutnya kita cari konjugat dari z, ditulis sebagai z bar, yaitu dengan mengubah tanda bagian imaginernya menjadi z bar sama dengan x min i sama dengan t min 2it, atau sama dengan 1 min 2i. Yang sebelumnya 1 ditambah 2i, maka untuk konjugatnya menjadi 1 min 2i. Untuk langkah selanjutnya kita akan mensubstitusikan ke dalam integral. Nah, sekarang ganti semua komponen z, z bar, dan dz ke dalam bentuk parameter t dengan batas 0 hingga 1. Maka kita dapatkan di sini integral z bar dz sama dengan integral t 1 min 2i dikali 1 ditambah 2i dt dz dengan batas 0 hingga 1. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menghitung hasil perkalian aljabar kompleks. Nah, sebelum kita mengintegralkan, kalikan konstanta kompleks terlebih dahulu. Kita akan mengingat bahwa A min BI dikali A plus BI sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka kita dapat sederhanakan dan kita dapatkan 1 min 2i, lalu dikalikan dengan 1 ditambah 2i sama dengan 1 kuadrat min 2i kuadrat. Lalu kita dapatkan 1 min, lalu dikurangi kembali dengan 4, sama dengan 5. Nah, untuk sekarang bentuk integralnya menjadi jauh lebih sederhana. Di sini kita dapatkan bentuk integralnya sendiri, yaitu 5t dt dengan batas 0 sampai 1. Untuk langkah terakhir, kita akan mengevaluasi integral yang sudah tadi kita dapatkan. Kita akan melakukan pengintegralan terhadap variabel t. Yang tadi kita dapatkan integral 5t dt, maka kita akan integralkan menjadi 5/2 t kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Maka kita dapatkan hasil akhirnya sama dengan 5/2. Jadi untuk jawaban soal tersebut adalah 5/2.